Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan Tobrol. Bertemu lagi dengan saya dalam sesi tontonan dan obrolan. Saya sangat bersyukur sekali. Pada malam hari ini akhirnya saya dipertemukan dengan seseorang yang Anda sudah pasti tidak asing dengan wajahnya. Berlebihan. Seorang MC terkenal sekali berpati Jepara, sekaligus kondiang. Ini sangat berlebihan, saudara. Ini di kaosnya sudah ada ini. Wes. Dangdut kebanggaannya. Velostar, jargonnya gimana, Pak? Velostar, los musiknya. Velostar, los musiknya. Oke. Pada malam hari ini kita akan mengulik kehidupan seorang Denny MC. Mungkin enggak berlebihan. Sampean kan memang luar biasa. Sedang naik daun sekarang. Daun apa? Jadi jadwalnya itu sangat padat sekali. Kita mencari sela-sela jadwalnya itu baru dipertemukan malam hari ini. Maka bersyukur buat Anda yang selama ini tidak punya sesi khusus untuk bisa mendengarkan curhatan-curhatan pribadinya. Malam hari ini saya akan mengulik kisah-kisah pribadi Asmara dan keluarganya. Oke, kawan-kawan Tobrol. Gimana? Dinyalakan dulu rokok. Oh iya, sambil merokok santai. Kopinya rada pahit ya. Gulanya entek. Coba mandek gulanya entek. Ini kopi dari asli dari Jepara. Oke, Mas Denny. Gimana? Saya pernah mendengar informasi bahwa dulu sebelum terkenal jadi MC pernah menjalani bisnis yang lain. Apa kira-kira? Ya, sebelum MC itu memang ada kesibukan ya bisnis kecil-kecilan lah. Tapi alhamdulillah cukup untuk menghidupi keluarga. Itu bisnis seluler. Bisnis seluler. Counter HP. Itu berjalan ya hampir 7 sampai 8 tahun. 7 sampai 8 tahun. Tapi tidak tahan dengan adanya persaingan harga yang semakin ketat, keuntungan semakin sedikit. Ya, terus kalahlah di bidang itu. 7 sampai 8 tahun, sekarang usianya berapa? Sekarang usianya 34. 34 sudah punya istri dan anak. 3. Anaknya 3. Anak 3. 34 tahun. Menikah di usia? Wah, menikah muda. Saya dulu itu menikah umur 19 tahun. Menikah umur 19 Istri tahun. saya mungkin 15 ke 16. Oh, berarti Anda menikahi anak di bawah umur pada waktu itu? Enggak ya? Waktu itu ya. Waktu itu ya? Karena belum 17 tahun. Belum 17 tahun. Iya. Tapi tetap berjalan langgeng sampai sekarang. Alhamdulillah, bersyukur. 7 sampai 8 tahun berarti memulai bisnis counter itu setelah menikah atau sebelum menikah? Setelah menikah. Setelah menikah. Tapi sebelum aku bisnis counter itu saya pernah lulus SMA, itu langsung kerja itu di dunia marketing. Sebagai sales, kalau nggak salah dulu itu PT Arta Boga Cemerlang. Produknya apa? Produk-produk cap OT. Kayak contohnya kayak sikat gigi formula, kayak odol formula, wafer tenggo, wes kayak kalau ada produk pojokannya ada OT-nya itu memang itu produk pasaran saya dulu. Itu lulus SMA sudah Berjalan 2 tahun. Berjalan 1 tahun aku jadi sales, terus aku nikah, terus habis nikah setelah beberapa bulan aku resign. Aku pengen punya bisnis sendiri. Waktu itu aku kontrak kecil-kecilan di pinggir jalan, tapi lama kelamaan alhamdulillah ramai, terus aku menyewa ruko. Nah itulah berjalan. Dulu belum ada persaingan banyak. artinya counter masih Counter sedikit. cuma sedikit, ya waktu itu sedikit, cuman terus alhamdulillah berjalan beberapa tahun. Nah, akhirnya saya ada kesibukan lain waktu itu. Kesibukan lain itu ya gak nyangka sih, tiba-tiba ditawarin temanku, salah satu playernya Velosta itu waktu itu dia tuh nggak punya MC waktu itu. Padahal aku basicnya dulu bukan MC,
Basicnya bukan MC. Basicnya dulu hanya penyiar radio amatir. Oh, pernah jadi penyiar Radio Satria itu mulai SMP sampai SMA lulus itu saya jadi penyiar radio Satria, tapi radio amatir waktu itu. Waktu itu ya booming Satria FM itu. Satria FM itu kelet ya? Iya, kelet. Sampai saat ini masih. Saat ini masih mengudara, cuman ya jarang on air kayaknya. Lah waktu itu aku kan memang hobi nyanyi, basic saya hobi nyanyi. Lah waktu itu aku ditawarin, aku ra omen MC, ayo melok aku main di Bandung Harjo. Waktu itu ketika itu konser pertama kali itu di Bandung Harjo. Di Bandung Harjo. Waktu itu imetnya kan gini, wih kok langsung main di Bandung Harjo. Bandung Harjo dulu kan imetnya, wah mek tukaran piye, orangnya galak-galak gini. Nah tadi lumayan gitu. Dulu loh ya dulu. Wes diberanikan. Tak beranikan dulu pertama kali ya. Memang aku nge-MC dangdut memang kayak logat kayak radio, memang belum ngerti, belum mempelajari secara detail. Tapi lama-kelamaan alhamdulillah itu menjadi jalan rezekiku yang baru sampai saat ini. Berarti merintis karir di awal itu setelah menjalani bisnis. Tapi ketika ditawari untuk jadi MC ketika itu, bisnis konter masih jalan. Masih jalan, tapi itu sudah mulai agak sepi gara-gara ada persaingan semakin banyak, konter semakin banyak, persaingan harga semakin habis-habisan gitu. Terus akhirnya mulai saat itu akhirnya Tuhan mencarikan atau menggantikan jalan betul sekali, jalan alhamdulillah rezekinya itu lewat MC itu. Dangdutnya apa pada waktu itu memang Velosta kan dibangun beberapa orang, memang personil Velosta saat ini memang itu yang bangun mulai nama Velosta itu. Belum booming seperti sekarang dulu. Memang kita pendatang dangdut baru. Gitu. Memang kan dangdut di wilayah Keling, Donorojo, wilayah Jepara, Pandai kan memang sudah banyak sih. Gitu. Itu tahun berapa pertama kali jadi MC itu? Waktu manggung pertama kali di Bandung Harjo. Lupa ya. Ya kalau nggak salah 3 sampai 3 tahunan yang lalu lah. Itu sudah punya anak ya? Sudah punya anak 2 kayak nggak salah. Anak kedua. Langsung melangkah jadi MC. Alhamdulillah. Terus sebelum seterkenal ini, dulu menjalani MC. Belum terkenal saya itu. Enggak, maksudnya sebelum sampai sekarang nih. Kalau ini kan sudah lumayan Pak. Kalau kita tanya hasilnya kan sudah ya lebih dari cukup lah. Kan begitu. Nah dulu ya, ketika menjalani ini kita belak-belakan aja. Oke. Karena ini kan sesi obrolan kehidupan. Ketika menjalani MC pertama kali, hasilnya dari situ cukup enggak untuk kebutuhan keluarga? Ya kalau dibilang cukup kan tergantung pengelolaannya sih. Tapi waktu itu memang ya saya dikatakan kategori ajaran. Masih ajaran, masih proses pembelajaran menjadi MC yang profesional waktu itu kan. Ya memang saya nggak ingin sampai saat ini memang aku nggak bakal narif Denny MC itu jobnya berapa, itu aku nggak pernah narif sampai saat itu. Memang itu sesuai dengan jobnya masing-masing, maksudnya sesuai dengan yang punya dangdut itu pengen ngejob aku disesuaikan dengan dananya jobnya itu. Aku nggak pernah narif harus segini enggak. Gini Pak, orang diberikan kepercayaan itu kan tergantung dengan kemampuannya. Kalau kemampuanku sudah baik, otomatis orang akan memberikan yang lebih baik kan gitu. Iya. Alhamdulillah yang meningkat dari waktu aku belajar proses itu ibaratnya meningkat untuk hasilnya gitu. Terus dalam segi hasil uang, dalam segi hasil job, masih beberapa job itu. Dulu kan 1 bulan kan hanya dapat katakanlah paling banyak 5 job, 7 job. Tapi alhamdulillah sekarang ya bukannya aku sombong sih, semoga aku selalu diberikan kepercayaan sama teman-teman saya. Ya sekarang ya 20 lah, katakanlah 20 job, 15 sampai 20 rata-rata per bulan. 1 bulan. 15 sampai 20 job sekarang ini. Sekarang. Tapi di era masa pandemi kan ini habis. Itu kan merata tidak hanya MC. Memang ya? kalau kemarin waktu pandemi memang itu sangat ibaratnya gini loh, bencana bagi musisi.
Bukan hanya MC toh, penyanyi, tukang kendang, Seniman seniman semua, seniman Iya. semua itu kena dampaknya itu. itu sampai sebulan ada enggak satu di awal-awal pandemi ketika pembatasan PPKM, PPDB, Iya, memang itu kita itu seperti maling kalau main dangdut itu. delik-delikannya. Nah, delik-delikan. Yo mainnya spekulasi, dibubari yo wis, mulai apa dibayar transport tok yo wis. Memang kita emang mainnya berspekulasi. Lah gimana lagi memang jalan pekerjaannya memang seniman memang kayak seperti itu, tapi adanya pandemi gimana lagi kita mengikuti aturan, tapi kita kan juga butuh makan waktu itu kan, butuh makan, butuh nyangoni anak sekolah, butuh bayar anak sekolah. Nah makanya itu tetap diterima walaupun sedikit jobnya itu, tapi ya diam-diam Dengan delik-delik, resiko delik-delikan dengan resiko delik-delikan dibubari ya wes resikonya itu. Itu selama masa pandemi. Selama tapi masa pandemi kurang itu lebih ya 2 tahun ya. rata-rata teman-teman saya ya memang mempunyai pekerjaan mendadak lain gitu. Sampingan lain mendadak itu. Tapi setelah itu kan terus akhirnya naik lagi. Ya alhamdulillah. Setelah menjadi MC yang jadwalnya cukup padat ya, cukup padat. Bukan padat, masih kosong banyak. Kira-kira waktu untuk keluarga, me time dengan keluarga, gimana cara memanage itu supaya hubungan keluarga tetap harmonis dan sebagainya? Oh iya. Strateginya gimana? Selama ini masih pandemi, ini kan hitungannya masih pandemi. Ya ini masih pandemi, tapi kan sudah agak longgar. Diperbolehkan ada hiburan, tapi di siang hari. Ya waktu untuk keluarga ya malam hari itu. Waktu untuk keluarga Malam hari. Kadang-kadang kan memang malam tuh rata-rata itu nggak ada job, gitu. Jadi benar-benar khusus digunakan untuk bersama keluarga. Terus kalau ada waktu libur, ya biasa jalan-jalan. Jalan-jalan keluar sama keluarga. Oke. Itu kalau artinya sampai sekarang keluarga alhamdulillah masih tetap harmonis. Amin. Tidak ada kekurangan suatu apapun. Alhamdulillah. Rezekinya masih tetap lancar. Amin, amin. Nah ini ada satu pertanyaan yang mungkin ini lumayan sensitif. Ketika orang-orang yang tanda kutip para tokoh-tokoh masyarakat yang mungkin tidak suka hiburan dangdut dan sebagainya, mengatasi hal-hal tersebut gimana, Mas Denny? Tapi selama ini saya itu fan-fan saja. Belum ada kejadian seperti itu. Memang kalau walaupun ada seperti itu ya kita cuek saja. Cuek saja ya. Cuek saja. Memang kan jalan pekerjaan saya memang seperti itu. Mau gimana lagi? Yang penting kan halal. Yang penting halal, betul. Bukan mencuri, bukan korupsi, gitu kan. Ini jawaban yang paling mujarab. Yang mungkin akan menjadi pelajaran bagi kita semua, karena misal ketika kita melihat suatu kenyataan dalam lingkungan kita dangdut dan sebagainya, tidak selalu kita berpandangan buruk, dimensi buruknya hanya kita lihat itu saja. Iya, memang image dangdut kan jelek. Soalnya image masyarakat kalau ada dangdut mesti ada yang minum, mesti ada berantem. Padahal tidak selalu seperti itu. Tidak selalu seperti itu, tergantung individunya. Tergantung individunya. Wong walaupun ada yang dangdut gak ada yang minum kan bisa saja ditonton sih, tetap bisa nonton walaupun tidak minum. Tapi memang itu sudah masyarakatnya seperti itu. Aku pernah kok ada job tapi waktu itu penontonnya nggak ada yang minum ya juga ada. Kan itu memang tergantung masyarakat setempatnya. Tapi memang image, aku nggak menyalahkan masyarakat sih. Memang image dangdut dari dahulu memang tidak jauh dari minum. Tidak jauh dari minum. Gitu. Image-nya loh ya, image-nya. Itu kan tidak selalu seperti itu. Tidak selalu seperti itu. Hiburan dangdut dikemas sebagai upaya untuk menghibur diri tanpa ada asupan-asupan yang tanda kutip mungkin buruk menurut masyarakat, kan bisa saja. Tugas seniman, tugas kita kan menghibur masyarakat gitu. Bukan untuk mendatangkan minuman kan bukan gitu. Ketika ketika berada di atas panggung, MC punya power atau punya daya upaya untuk mencegah pertengkaran di tengah audien enggak? Itu memang tugas MC. Tugas MC. Tapi kadang-kadang gini, Pak. Selalu saya mengingatkan, kita nonton dangdut tiap hari.
jangan sampai kita mencari musuh. Aku selalu mengingatkan seperti itu penonton. Selalu saya. diingatkan ya. Selalu mengingatkan setiap season, setiap beberapa season sekali. Kita itu nonton dangdut tiap hari. Janganlah kita mencari musuh. Carilah teman yang banyak. Menjalin tali silaturahmi, menjalin tali persaudaraan. Biar teman kita itu banyak. Soalnya kita itu nonton dangdut tiap hari. Kalau kita mencari musuh, belum tentu kita di sana itu aman, kan gitu kan? Iya betul. Malah menjadikan sebuah perdendaman. Blunder untuk Dendam, kehidupan kita kan sendiri. gitu Pak. Iya. Aku selalu memikirkan seperti itu. Tapi yo gimana lagi, kadang memang dalam situasi penonton banyak terus wis terkontaminasi dengan miras, memang susah dikendalikan gitu. Tapi memang kewajiban MC memang tugasnya selalu mengingatkan, terus mengingatkan dalam keamanan kendaraan, itu aku juga selalu mengingatkan seperti itu. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan Betul. ketika acara berlangsung. Betul. Oke, itu seputar kehidupan Mas Denny sampai saat ini. Ya kita bisa lihat sendirilah, kehidupannya luar biasa, jadwalnya sangat padat, dan pesan-pesan yang disampaikan tadi tetap teguh meskipun yang mungkin dunia perdangdutan, dunia MC dan sebagainya ada skeptis-skeptis di tengah masyarakat, tapi tetap kita kembali pada prinsipnya bahwa yang penting bekerja adalah untuk mencari yang halal. Betul. Tidak mencuri, tidak merampas, tidak melukai orang dan sebagainya. Tidak korupsi. Tidak korupsi, kan Tidak begitu. makan aspal. Iya betul, tidak makan aspal. Oke, kita akan sambung sesi-sesi berikutnya, mengobrol lebih dalam dan lebih komprehensif tentang kehidupan Mas Denny. Kita cukupkan sekian pada malam hari ini. Terima kasih Mas Denny. Terima Kita kasih. akan bertemu lagi di lain waktu. Selamat malam kawan-kawan Tobral. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.